Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Deljab angkatan pertama tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mujib SPDI. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS Al-Hasani, Dusun Sabrek, Desa Aing Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Deljab angkatan pertama tahun 2022 dengan mengambil tema materi kelas 7 tentang bersuci dari hadas dan najis. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran supaya kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Dalam perjumpaan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang taharah, bersuci dari hadas dan najis. Namun sebelumnya, alangkah baiknya marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ilmu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal Alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Namun sebelum Bapak masuk pada mata pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Hanafi, Dewa. Khairul Anam, Dewa. Khairullah, Dewa. Rizki Akbar, Dewa. Farisi Alfa. Dan ini kenapa? Sakit. Kita doakan yang sakit ini semoga cepat sembuh. Amin. Rizal Jamil, Dewa. Muhammad Ali, Muhammad Rizal, Muhammad Yunus, Ramadhani, Rohman, Saiful Rizal, Sultan, Taufik Hidayat, Zainal Arifin, Zainuddin, Fathur Rosi, Fathur Rosi Kungku, Khairuddin. Nah ini berarti cuma satu yang tidak masuk ya.
cinta kalian kepada negara Republik tercinta ini. Negara Indonesia, marilah kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Silakan duduk. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada pagi hari ini, karena ini pertemuan pertama kita, tentunya Bapak ingin kalian itu konsentrasi dalam pelajaran. Saya akan memberikan permainan, Bapak akan memberikan permainan tentang semut dan gajah. Namun di sini kalian kenal yang namanya gajah besar? Ya. Semut kecil. Nah, di sini ini biar kalian konsentrasi, itu ada dua jawaban. Satu, kalau kita bilang gajah berarti besar. Kayak gini. Semut kecil. Ayo. 1, 2, 3. Gajah Besar. semut Kecil. gajah Besar. semut Kecil. gajah Besar. tangannya gajah Besar. semut. Kecil. Nah, itu untuk kalian agar konsentrasi dalam nanti kalian saya perlihatkan video audio visual yang isinya tentang toharo. Bapak kasih gambaran dulu. Toharo ini yang mana artinya itu secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang artinya suci dan bersih atau bersih dan suci. Di sini sebelum Bapak memulai pelajaran ini, tujuan pembelajaran Bapak pada pagi hari ini yang pertama itu agar kalian setelah nanti melihat audio visual ini, kalian bisa memahami tentang bersuci atau bersih dari hadas dan najis. Yang pertama. Yang kedua, tujuannya setelah kalian melihat audio visual atau video pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan tentang bersuci dari hadas dan najis. Yang ketiga, melalui penganalisan kalian bisa membedakan caranya bersuci dari hadas dan najis. Yang keempat ialah kalian bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan tentang bersuci dari hadas dan najis. Itu gambarannya. Gambaran umumnya, Bapak kasih gambaran. Toharo ini bersuci dari suci yang artinya suci dari hadas dan najis. Yang secara istilah, toharo ini ialah bersuci dari hadas dan najis untuk ibadah yang dituntut harus suci dari hadas dan najis. Itu contohnya toharo.
Kenapa? Karena di sini ada ibadah itu meskipun kita tidak suci dari hadas dan najis itu sudah sah. Contohnya sedekah. Nah, itu tidak perlu kita harus suci dari hadas dan najis, tidak perlu. Sedekah sudah sah. Meskipun kita dalam keadaan tidak suci dari hadas dan najis. Hadas ini ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Terus dilanjutkan dengan najis. Najis itu ada tiga. Mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Nah, itu tentang najis. Silakan kalian nanti saksikan, kalian amati, kalian analisis, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dan kalian simpulkan, demonstrasikan ke depan. Bapak akan membentuk berapa ini? 20 orang ya? Tingkat 19, yang satunya 4 orang. Berarti membentuk 4 kelompok. Silakan. 1, 2, 3. Kamu pindah ke sini. Sini. Pindah. Kamu pindah ke sini. Ayo. Sana. 1, 2, 3. Nah, kamu bawa kursinya ke sini. Bawa kursinya ke sini. Ini 4 orang. Sama-sama duduk meja. Kamu belakang sedikit.
Dengan berakhirnya video ini, maka Bapak memberi kesempatan kalian, silahkan diskusi. Bapak kasih kesempatan kalian selama 3 menit untuk melakukan diskusi, dan siapa yang akan menjadi perwakilan kalian mendemonstrasikan tentang tohar atau bersuci dari hadas dan najis ini. Jadi dari kelompok 1 atau kelompok A harus ada, kelompok B harus ada 1 orang. Nanti kalian apabila dari penjelasan kedua atau 1 orang dari perwakilan setiap kelompok ini ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan umpamanya. Ayo, silakan diskusikan dulu. Bapak berwaktu 3 menit. Siapa yang akan menjadi perwakilan? Nanti silakan timbang. Bapak kira sudah cukup untuk waktu diskusi kalian. Silakan kelompok A, siapa yang akan mewakili dari kelompok A? Siapa namanya? Saiful Rizal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kalian simak. Nanti apa yang disampaikan Saiful Rizal, kalian bisa menanyakan yang tidak dimengerti tentang menjelaskan apa? Saiful Rizal. Taurat dari hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, hadas besar. Silakan Saiful Rizal. Tohoroh menurut bahasa ialah suci ataupun bersih. Sedangkan tohoroh menurut syarat ialah sesuatu yang bisa untuk kita melakukan ibadah, seperti ketika kita ingin sholat ataupun kita ingin tawaf, itu kita harus melakukan tohoroh. Nah, tohoroh itu dibagi menjadi 3. Ada hadas, ada najis, dan juga Hadas. Tohoroh itu menjadi 2. Ada najis, ada juga hadas. Nah, yang hadas ini dibagi kembali menjadi 2. Yang mana ada hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ini ialah ketika keluarnya sesuatu dari jalan 2 seperti kubul ataupun dubur, yang mana keluarnya tersebut berupa kencing ataupun BAB. Cara mensucikannya ialah dengan kita berwudu ataupun kita dengan tayamum. Misalnya kita tidak menemukan air untuk melakukan wudu, kita bisa juga menggunakan metode yang bernama tayamum. Nah, sekarang hadas besar. Hadas besar ini ialah ketika seorang suami istri melakukan hubungan lalu mengeluarkan cairan seperti mani, wadi ataupun mati. Dan juga bisa seperti ketika keluar darah dari rahim seorang wanita, yang mana darah tersebut dinamai haid ataupun nifas. Itu dinamakan hadas besar. Nah, cara mensucikannya ialah dengan mandi junub ataupun mandi besar, atau bisa juga dengan tayamum ketika tidak menemukan air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak melanjutkan untuk forum diskusi selanjutnya. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan pada kelompok A atau kelompok 1 yang menerangkan tentang hadas, yang katanya hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar, dan istilah dan lugawiyah tentang
Toharo secara bahasa katanya apa? Toharo secara bahasa bersih dan suci. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Ayo, sudah dipahami ya? Dipahami, karena untuk itu Bapak melanjutkan pada kelompok 2. Silakan yang kelompok 2 siapa? Namanya? Pak Rosi. Yuk, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai bukan najis. Dari najis ada 3 bagian. Dari najis mukhafafah, mutawassithah dan mughalladzah. Adapun najis mukhafafah yakni najisnya berupa airnya bayi laki-laki yang masih belum berumur 2 tahun dan masih belum memakan makanan selain air susu. Adapun cara mensucikannya, najis mukhafafah tersebut hanya menyiramkan air kepada benda yang dikenai najis tersebut. Adapun yang kedua, yakni najis mutawassithah. Najisnya tersebut berupa kotorannya manusia dan juga kotorannya hewan dan arak dan juga bangkai binatang dan juga muntah. Adapun cara mensucikannya najis tersebut harus menghilangkan najisnya tersebut dan menghilangkan rasa dan baunya. Adapun yang ketiga, yakni najis mughalladzah, najis yang berat. Adapun najis tersebut yakni berupa babi dan anjing, ataupun yang keluar dari salah satu yang keduanya anjing dan babi tersebut. Adapun cara mensucikannya najisnya anjing dan babi tersebut itu harus menyiramkan air selama 7 kali dan salah satunya itu dicampur dengan debu ataupun tanah, dan tanahnya tersebut harus suci dan tidak tercampur dengan apa-apa. Sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 karena sudah terwakili semuanya, maka nanti saya akan menanyakan pada satu kelompok, tunjuk satu orang tentang masalah hadas dan najis ini. Teman kalian tadi menjelaskan bahwasanya najis itu ada 3. Ada najis mughalladzah, mukhafafah, mutawassithah. Najis mukhafafah, saya luruskan ya, maaf Pak Rosi. Di sini najis mukhafafah itu kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak mengkonsumsi makanan kecuali air susu itu. Cara mensucikannya itu bukan menyiram, tapi memercikkan. Nah, tidak usah disiram, dipercikkan tempat najis kencing tadi itu sudah suci. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah babi. Pensuciannya masalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu cara mensucikannya harus hilang bau, apalagi warna, rasa. Nah itu berarti yang ketiganya ini secara keahliannya itu harus hilang semua. Itu yang namanya najis mutawassithah. Dan najis mughalladzah kata teman kalian itu disebabkan oleh babi dan anjing yang terkena jidatannya, gigitannya, pokoknya semuanya harus dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya itu harus bercampur dengan debu. Itulah tentang materi kita pada pagi hari ini atau pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang bersuci dari hadas dan najis. Mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan? Ayo silakan yang mau menyimpulkan keseluruhan tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Gak ada ya? Mari kita simpulkan bersama. Yang pertama, toharo itu diambil dari bahasa Arab yang artinya bersih dan suci. Secara istilah, toharo ini sesuatu yang harus dilakukan apabila kita melakukan ibadah yang dituntut untuk bertoharo. Ya. Dan toharo ini ada 2 macam, toharo dari hadas dan dari najis. Hadas ada 2, ada hadas kecil, hadas besar. Yang mana hadas kecil ini
itu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur yang penyelesaiannya atau cara bersucinya itu dengan wudu atau tayamum. Untuk hadas besar itu disebabkan karena kita berhubungan suami istri, meninggal, keluarnya darah dari rahim perempuan yang berupa haid dan nifas. Untuk najis itu ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallathah. Najis mukhaffafah kencingnya anak kecil yang belum berumur 2 tahun yang tidak makan apa-apa kecuali ASI. Untuk najis mukhaffafah, najis mutawassithah itu najis seperti kotoran ayam, kotoran kita. Dan cara mensucikannya itu harus menghilangkan rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga, najis mughallathah, yang mana ini disebabkan oleh babi dan anjing. Cara mensucikannya itu dengan 7 basuhan, yang diantaranya 7 basuhan tadi harus dicampur dengan debu. Itulah tentang hadas dan najis. Sekarang Bapak akan menunjuk kalian satu orang. Bapak akan menanyakan tentang hadas yang paling ujung timur. Siapa namanya? Nafi. Silakan. Hadas ada berapa? Ada 2. Pertama, hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekarang tentang najis. Najis ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Mukhaffafah. Demikian itu yang kiranya sudah mengerti semua ya, Ya, tentang masalah hadas dan najis ini. Untuk minggu depan, pertemuan kita minggu depan, silakan kalian buka buku pelajaran mata pelajaran kalian halaman 16 dan LKS kalian halaman 13 tentang alat-alat bersuci. Silakan kalian nanti googling, silakan kalian nanti cari informasi dari kitab-kitab atau dari buku pelajaran lainnya. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa.